Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat bersuka cita jemaat Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 31 Maret 2024. Di mana hari ini kita bersama-sama bersuka cita merayakan Paskah, kemenangan, kebangkitan, dan keselamatan kita. Saudara-saudara, kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dalam sukacita Paskah saat ini. Biarlah itu semakin meneguhkan kami bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, bahwa Engkaulah Allah yang telah menata hidup kami. Engkaulah yang telah membuatnya menjadi baik. Ya Tuhan, berfirmanlah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, jika kita membaca ayat selanjutnya, berbicara tentang penciptaan Allah pada langit dan bumi serta isinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam sukacita Paskah saat ini, kita merenungkan tema seperti jembatan yang melintasi sungai keruh. Susi tete urra'ata salu malutu wainna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, salah satu teori sumber dalam studi perjanjian lama adalah teori Priest. Teori tersebut menegaskan bahwa Kitab suci Israel dituliskan dan disusun oleh para imam pasca pembuangan di Babel. Mengapa? Sebab saat Israel luluh lantak oleh penaklukan Babel, seluruh orang berilmu dan imam Israel dibawa ke Babel. Tidak hanya itu, seluruh perabotan bait Allah diangkut dan diletakkan di kuil dewa Marduk, Allah Babel, untuk menegaskan bahwa Marduk lebih hebat dari Allah Israel. Saudara-saudara, saat di pembuangan, bangsa Israel tidak memiliki akses untuk beribadah, bahkan sekedar membaca kitab suci. Masa itu adalah masa yang sangat kelam dan kacau bagi Israel. Karena itu, jika kita membaca Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, maka kita dapat memahami dua hal. Pertama, ayat 1 menegaskan bahwa klaim Babel bahwa Marduk, Allah mereka, lebih hebat dari Allah Israel adalah salah. Sebab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Israel. Kedua, ayat 2 menegaskan bahwa masa pembuangan adalah masa yang penuh kekacauan bagi Israel. Nah, jika kita mengaitkannya dengan kata mencipta atau dalam bahasa Ibrani bara, dapat diterjemahkan menata. Maka kita dapat memahami bahwa Allah Israel
adalah Allah yang menata dan memulihkan kehidupan Israel yang kacau balau akibat pembuangan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, seorang Paul Simon dalam sebuah penggalan lagu gubahannya mengatakan, "Like a bridge over troubled water, I will lay me down." Seperti jembatan yang melintasi sungai keruh, aku akan menjadi sepertinya untukmu. Kejadian pasal 1 juga dapat dibaca sebagai Allah yang menata dan memulihkan Israel dari kemalangan dan kekacauan mereka. Seperti jembatan yang melintasi sungai keruh, demikian juga Allah menata dan memulihkan kacaunya hidup kita yang penuh dengan dosa. Jika hari ini kita merayakan Paskah, cara Allah menata hidup kita, memulihkan kita dari dosa. Saudara-saudara, bersyukurlah. Jika hari ini engkau merasa kecil dan lelah, maka ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menata dan memulihkan kekacauan hidup kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau di dalam hidup kami, menyelamatkan kami sekalian. Ajar kami untuk terus kuat beriman hanya kepadamu di dalam Kristus. Haleluya. Amin.